mekanik handal yang main ke tempat saya itu belum pernah dengar ada stok IBC KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bos. Jumpa lagi di channel saya Knalpot Racing Speed Shop. Kali ini saya akan membahas bearing keramik yang ada di toko Knalpot Racing Speed Shop. Pertama saya pasti ada Vaito di sini. Vaito. Cuma kali ini saya lagi bahas tentang VAK sama IBC yang ada stok di Knalpot Racing Speed Shop. Dan yang kedua, banyak sekali pilihan bearing dan menurut saya ada beberapa hal yang mungkin saya akan jelaskan karena begitu banyak yang kadang konsumen saya datang tuh ngomongnya ini itu sampai saya itu pusing sendiri. Contoh kayak Mas mau C3, C4, C5. C3 aja kalian belum tahu C3 itu yang kayak apa. Jadi C3 itu aja pilihannya udah banyak. C3 yang besi, baja, ada yang teflon, ada yang keramik. C3 yang mana? Apalagi minta C4 yang tipe apa? Itu yang bikin saya tuh sebagai penjual tuh bingung. Kalian tuh sebetulnya nyari apa sih? C3 yang seperti apa, C4 yang kayak apa, atau C5 yang seperti apa? C5 aja udah sangat susah banget, ada yang bisa bikin C5 sekarang. Banyak pabrikan gede udah cut untuk discontinue bearing dengan kode C4 sama C5. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bearing high speed yang real, bahannya keramik. Jadi kenapa? Karena keramik itulah yang dia itu licin dan tidak gampang memuai. Saya akan ulas dengan kode C3. C3 yang umum dipakai di hampir semua motor yaitu kode 6205. Saya akan bahas kode 6205 C3 VAK sama IBC. Kenapa VAK sama IBC? Karena itu yang real, dia hampir semuanya. Untuk C3-nya dengan kode TBP63 dan kalau IBC itu dengan THB63 itu yang di dalamnya 100% ada keramiknya. Oke, langsung kita siapkan kode 6205 nih. 6205, ini 6205, 6205. Oke, deal. Nih, ini 6205. 5 TBP63. Ini yang keramik. Ini TVB63. Tuh beda. Nah, ini C3 6205 C3. Jadi kalian tuh jangan ngomong asal C3 bos. C3 itu harganya banyak banget pilihan harga karena kualitasnya beda semua. C3 biasa yang bahannya besi baja, yang teflon bahannya TVB, dan yang TBP63 yang bahan keramik. TVB63 aja saya punya importir VAK sama IBC itu ada 3. Itu pun yang bikin ada beberapa wacana yang aneh di pasaran. Contoh 63/22 nih kayak gini nih. 63/22. Nah ini di salah satu importer bilang ini nggak ada. Nah importer itu nyampaikan ke beberapa konsumen kalau 63/22 ini aslinya nggak ada. Padahal ini ada di importer yang keduanya. Jadi emang ini importernya pesan khusus ke VAK baru ini barang ada. Jadi nggak semua importer nyetok yang 63/22. Oke, kita balik lagi ke yang tadi 6205. Ini kalau TVB63 ini ada gosip yang ngomong kalau ini aslinya bahan C3 biasa, cuma dilaser ulang. Masalah kebenarannya saya nggak begitu paham bos, dan saya nggak mau masuk ke kontroversi ini. Saya cuma menyampaikan aja. Saya akan bahas real yang keramik aja bos. Ini dia. Oke, kita buka aja nih bos, buat review ya. Saya akan buka. Ini dia yang 6205 yang keramik, ini yang TVB, dan ini yang C3 biasa. Oke, pertama ada yang bilang VAK itu ada yang asli dan ada yang KW. Saya beli langsung ke importirnya, jadi wacana yang saya sampaikan ke Anda ini real barang genuine. Pertama, kode C3 itu artinya dia ada clearance atau kerenggangan 1 mikron atau 1/1000 mm. Jadi yang genuine C3 aja dia harus goyang. Nih goyang. Ini bedanya asli sama KW. Nah, dia goyang ke kanan kiri 1 mikron dan ke atas bawah itu 1 mikron. Nah, dia goyang.
Ini yang keramik asli. Kalau yang KW nggak tahu dah, saya belum pernah beli yang KW. Kalau yang TVB enggak, dia nggak goyang sama sekali, nggak goyang. Tuh, dia sama sekali nggak goyang. Apalagi yang C3 biasa. Itu dia nggak goyang, padahal kode C3 itu harusnya goyang. Karena apa? Dia diproduksi untuk high speed, jadi ada celah 1 mikron untuk memuai ke kanan dan kanan kiri dan ke atas. Jadi itulah bearing high speed itu. Pertama dia harus keramik biar licin, kedua dia kalau C3 harus ada kerenggangan 1 mikron. Nanti awalnya C3 itu pasti berisik. Ini berisiknya sih. Nah lo, nih, ini kan goyang tuh, tok 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 gitu. Diginin goyang. Nah biar apa? Ketika benda ini kena media, ini kan pemutus putaran namanya. Bearing kan fungsinya untuk pemutus putaran. Jadi putaran yang ada di sini tidak bisa ikut berhubungan dengan yang berhubungan di bearing yang atasnya. Jadi bawah berputar, atas nggak berhubungan. Jadi ketika ini dalam situasi panas banget itu baru kelihatan adem. Jadi ketika dipasang pertama kali bearing fak itu berisik. Itu tanda asli, malah bearing faknya jenis itu malah berisik dan goyang. Itu C3 apalagi C4 C5 itu jauh lebih berisik. Oke, kita akan bahas yang kedua. Saya ada fak sama IBC, mana yang menurut saya yang lebih bagus. Kalau secara fanatiknya, IBC itu pemain lama udah pada tahu. Cuma stok IBC sekarang di pasaran susahnya minta ampun. Dan IBC itu setahu saya belum ada KW-nya, belum ada kopi. Belum dengar juga dari anak-anak yang main ke tempat saya, belanja ke tempat saya, mekanik-mekanik handal yang main ke tempat saya, itu belum pernah dengar ada stok IBC KW. IBC seperti ini. Ini kode IBC. Kalau IBC yang keramik itu kodenya THB P63. Tuh. Jadi banyak malah anak-anak yang biasa main ke tempat saya yang tahu saya ada IBC. Dalam arti gini nih, saya ada IBC, ada fak. Dia nanya IBC-nya dulu dibanding fak. Jadi kalau nggak ada IBC baru dia akan sebagian dilengkapi dengan fak. Itu. Jadi banyak fans IBC itu yang main ke tempat saya untuk prioritas dibanding fak. Dan kedua, ini kan bearing high speed yang kadang ketebalannya beda. Jadi untuk beberapa motor kayak Mio dan lain-lain itu kan 63/22-nya biasanya tuh rumahnya di crankcase dibubut ulang, bos. Jadi apa? Dia kadang ketebalan 1 mili lebih tebal, 2 mili lebih tebal gitu. Jadi kalau mau buat balap jangan sungkan-sungkan kalau si bos milih fak. Ada beberapa bearing yang harus dikorbankan di crankcase-nya. Nah, untuk penutupan saya ada yang ingin saya sampaikan juga. Sekian banyak konsumen saya yang minta hampir semuanya Jerman, padahal banyak nomor yang itu sebenarnya Jerman udah nggak ada. Contoh 6304 kayak bearing kertas King, mas saya pengen pesen bearing kertas yang semuanya Jerman. 6304 yang dari importirnya nggak ada Jerman, bos. Itu kalau 6304 itu jelas Korea semua, dari 3 importir yang berhubungan dengan toko saya. Jadi kalau si bos dapat Jerman, saya malah cucu sanksi si bos dari importir yang mana. Oke, kita akan tutup ya dengan sebuah pengetahuan yang baru. Gimana sih cara ngecek keramik? Sebenarnya kan saya bilang ini keramik, ini bukan keramik, ini ada yang bilang teflon, ini ada yang bilang besi, tapi saya ngeyakinin yang keramik aja. Jadi sebenarnya keramik itu anak-anak punya wacana keramik ini nih, padahal ini rubber. Yang ini nih, ini bukan keramik ya. Ini bahasa dari di konstruksi keramiknya ini rubber, cuma buat ngikat doang, atau pengikat atau kait. Bukan ini nggak pengaruh ke performa lah. Ini kan cuma bahan rubber untuk mengurangi panas yang dia tuh nggak boleh bahan konduktor kayak besi dan lain-lain. Nah keramiknya di mana? Keramiknya adalah keramik dicampur dengan bahan metal ini dilebur jadi satu, itulah namanya bearing keramik. Padahal nggak 100% keramik. Keramik itu ya ada di dalam kandungan bearingnya ini. Jadi bearing dicampur dengan bahan metal-metal yang tersusun di dalam ini, bos. Jadi nggak serta-merta ini keramik semua, enggak. Keramik semua nggak bakalan kuat, bos. Jadi ngetes keramiknya gampang. Ini coba saya tes. Saya nggak pakai magnet ya dan lain-lain. Saya coba biar pakai magnetic case. Nih. Ini yang daya magnetnya kuat. Saya coba nih.
pakai magnetic case. Nih, ini on off di sini nih. Jadi dari magnetnya ketika di onin on. Ini coba nih yang bahan C3 biasa. Nih gua aktifin. Tuh. Tuh. Ini bahan metalnya sangat kuat banget. Coba yang dia bilang keramik nih. Mendingan. Dia mendingan dibanding yang ini. Coba yang ini. Tuh. Nih. Tuh. Jadi apa? Ini di dalamnya keramiknya banyak. Jadi apa? Nggak begitu lengket dengan magnet. Saksikan saya. Gitu bos. Sekian review dari saya tentang bearing VAK IBC atau Vaito. Vaito mungkin kapan-kapan saya ulas. Cuma saya bahas yang 100% keramik. Di toko saya, si bos bisa cari tahu review mungkin di luar saya lebih valid lagi atau gimana, biar si bos tambah hebat pengetahuannya. Sekedar informasi dari saya cuma sebatas ini aja. Oke bosku, jangan lupa bahagiakan. Thank you.